Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mana kameranya? Kok pada ditutup? Jangan-jangan sambil pada tidur. Enggak, Bu. Buka dong kameranya. Mbak Reni, di mana? Mbak Nur Indah Sari, Mbak Revani. Mbak Revani belum dibuka itu kameranya? Ya, Bu, pakai rukuk nggak apa-apa ya? Oh ya, ya belum pakai rudung, pakai mukena nggak apa-apa. Dari bagian penerbangan kan kita dipindah dari Oke, apa kabarnya ini? Sehat-sehat semua kan? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Untuk agenda kita kemarin sepertinya sudah dibahas KIKD-nya ya. Kemudian selain KIKD-nya kemarin sudah dibagi. Barangkali ada yang bertanya-tanya ini nanti membuatnya gimana ya. Jadi memang untuk micro teaching kita kali ini beda dengan kakak-kakak tingkatmu yang di sini kemarin disebut oleh Bu Endang kan micro teaching adaptif gitu ya. Harapannya nanti meskipun adaptif kita nggak ketemu di sini, harapannya nanti adik-adik itu bisa bertemu dengan bisa siap saat besok, waduh besok pas di sekolah itu ternyata Bu masih online, atau ternyata Bu setelah di sekolah itu sudah nggak online. Nah, harapan kami adik-adik itu siap semua. Jadi karena yang online, berarti kalau online adik-adik harus siap apa? Satu, bisa mengoperasikan laptop ya, jelas ya, saya rasa adik-adik bisa. Bu, saya biasa zoom-zooman tapi sebagai peserta. Nah, ini salah satunya. Adik-adik harus bisa mengoperasikan Zoom minimal ya, minimal Zoom harus bisa. Jadi operator bukan jadi peserta loh ya. Kemudian minimal bisa Google Classroom. Karena kecenderungan yang dipakai sekolah itu Zoom, Google Meet juga, operator Google Meet. Selain Google Classroom ada yang apa itu student worksheet apa gitu. Saya lupa. Nanti silahkan untuk platform online adik-adik harus bisa mengoperasikan minimal. Karena PPL besok kemungkinannya juga masih online. Tapi kita juga tetap harus bersiap bagaimana saat kita mengajarnya ternyata sudah nggak online. Nah nanti untuk sekolah yang menyiapkan untuk nggak online, nanti adik-adik harapannya juga bisa mengajar ke siswa. Nah di sini kan kalau kita hanya mengajarnya bukan ke siswa tapi ke temennya ya, untuk mengajar peer teaching ke temennya. Kemudian nanti kita coba mengajar, kita kelas-kelasan kayak gini tapi dengan ini, dengan teman-temannya ngajarnya di sini. Jadi di lewat online tapi tetap praktek pura-pura kayak ngajar. Jadi besok mau online atau enggak online, harapannya adik-adik tetap siap. Gitu ya, jadi nanti mau online atau enggak online harapannya adik-adik siap. Bu, terus berarti untuk RPP yang kita susun bagaimana Bu? Nah untuk RPP yang kita susun nanti harapannya RPP-nya itu juga mengakomodasi itu. Kalau kemarin ada RPP yang Bu Endang kan yang banyak sekali gitu ya. Ya, tapi adik-adik juga harus siap yang RPP 1 lembar. Jadi nanti harapan saya untuk PPL kita ini kalau di sekolah pakai PPL 1 lembar. Tapi kalau kita berlatih kan kita tahu habis ini kita mau ngomong apa, mau merancang apa. Jadi semacam apa namanya itu kalau rancangan lengkap itu RPP-nya apa? RPP lengkap bukan istilahnya? SSP. Nah, SSP. Jadi harapannya adik-adik juga bisa menyusun SSP-nya. SSP itu semacam RPP tapi lebih rigid. Kenapa? Nanti kalau mau maju ke depan gitu, jadi semacam RPP aja cuma lebih rigid. Nah, nanti adik-adik siap di situ, siap juga RPP yang 1 halaman gitu. Kemudian untuk apa yang disampaikan adik-adik bisa menyiapkan untuk bentuknya mau media, mau bentuk apa, tapi juga siap dengan platform yang online gitu. Nah, saya nggak tahu kemarin sudah disiapkan sampai mana. Nanti juga harapan saya adik-adik nanti mungkin setelah dari sini, Bu, saya nyoba jadi gantian. Nanti salah satu siapa jadi
hostnya di Zoom, salah satu jadi pesertanya, misalnya kayak gitu itu. Nah, jadi pas besok kita untuk prakteknya nanti hostnya bukan dari saya nanti jadi peserta di situ. Jadi biar adik-adik nanti bergantian. Misal besok pas Mbak Nur Indah yang jadi gurunya gitu, nanti ada temennya yang kan mau tidak mau harus bisa jadi host dan jadi jadi nanti bisa jadi host, siap ke Zoom, siap pakai Google Meet, siap mungkin pakai platform online yang lain. Bagaimana mengelola Google Classroom? Bu, biasanya itu kalau kuliah kami jadi peserta. Bagaimana ya Bu mengorganisir Google Classroom untuk pembelajaran di kelas? Atau mungkin bagaimana ya Bu membuat Google Form untuk mengevaluasi siswanya dan sebagainya. Karena mau tidak mau adik-adik besok kalau ke sekolah tidak bisa untuk membuat yang seperti itu, nanti kan sampai sekolah loh ini gimana mahasiswanya itu harusnya lebih bisa gitu. Jadi jangan sampai pas sampai di sekolah untuk PPL adik-adik kayak nggak nyambung gitu. Jadi kalau bisa adik-adik lebih daripada Bapak Ibu guru yang notabene mesti sudah jauh lebih tua dari adik-adik seperti itu. Itu. Nah, untuk RPP-nya bentuknya seperti apa nanti silahkan bisa kita diskusikan, mau didiskusikan, mau ditampilkan, nggak apa-apa, atau dikirim di Google, di grup, WhatsApp grup juga nggak masalah. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tentang teknis pelaksanaannya mungkin? Jadi untuk teknis pelaksanaannya, besok adik-adik misalnya Mbak Nur Indah di situ pas jadi gurunya, maka temennya jadi siswanya, Mbak Nur Indah jadi hostnya misalnya kalau pas di Zoom-nya. Kemudian mungkin nanti pakai Google Meet, kan sekolah ada katanya pakai Google Meet, pakai Zoom atau apa, nanti dipersilahkan seperti itu. Nah, untuk prakteknya nanti ada yang mungkin, Bu, ini saya pakai video atau pakai media apa, itu juga dipersilahkan. Jadi dari saya tidak ada ketentuan harus pakai apa, tapi silahkan sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitar siswa. Misal, Bu, ada tugas yang saya berikan itu adalah misalnya mengukur apa. Nah, nanti untuk yang mengukur apa dan sebagainya itu bisa menggunakan segala sesuatu yang ada di sekitar siswa. Misalnya, pas bagian tentang lingkaran, maka siswa diminta untuk mencari segala sesuatu yang ada di sekitarnya, tidak usah beli, silahkan untuk mengukur kelilingnya mungkin, diameternya mungkin, dan sebagainya. Jadi, karena ini masih online, besok pas PPL di sekolah, kan harapannya juga seperti itulah. Nanti pas di micro teaching pun temennya dipura-purakan seperti temennya, seperti siswanya, sehingga desain untuk RPP-nya itu juga seperti itu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Boleh dirubah. Assalamualaikum Bu. Ya, Mas Erdin, silahkan. Mau izin bertanya sedikit Bu tentang RPP. Silahkan. Untuk RPP itu kan ketentuannya apa? Kita pakai yang kayak SPM pas semester 3 itu nggih Bu. Sampai ketemu target orang kita KD-nya. Kalau untuk RPP-nya yang dulu saya nggak tahu bentuknya kayak apa. Cuma kalau saya RPP ya bentuk RPP kan kemarin sebenarnya kalau itu sudah ada mata kuliahnya lagi di perencanaan pembelajaran ya kan udah diajari. Ada yang mungkin ambil kelas saya, ada yang ambil kelasnya Pak Aye, silahkan. Kayaknya kalau yang pas di strategi pembelajaran dulu mungkin formatnya belum yang up to date saya rasa. Gitu. Jadi ya. Mending dengan terus. Nah, kemudian yang untuk RPP 1 lembar sepertinya kalau yang di kelas saya kemarin saya berikan contoh RPP yang 1 lembar, nggak tahu kalau yang di kelasnya Pak Ayus diberikan contoh atau belum. Nanti bisa mengambil contoh dari situ. Yang kira-kira bisa gitu. Jadi harapan saya bisa versi kalau kemarin sudah terlanjur membuat yang banyak itu nggak apa-apa silahkan karena itu memang juga digunakan. Kalau pakai yang banyak itu nanti harapannya adalah adik-adik lebih lengkap lagi di RPP-nya, SP-nya itu sehingga pas praktek lebih mudah. Tapi juga adik-adik kalau bisa bikin RPP yang 1 lembar juga sehingga nanti pas di sekolah nggak kaget sekolah kok pakai RPP 1 lembar atau ada yang masih pakai yang banyak lembar itu nanti tetap siap di situ. Itu ada yang mau ditanyakan barangkali?
Bu, Iya, Mbak Nur Indah. buat RPP-nya tuh satu aja untuk 3 pertemuan apa 3 RPP? Ya, sebenarnya kalau di sekolah itu kan RPP-nya satu KD itu satu ya, satu pasang KD itu satu. Ya kan? Nanti silahkan dibuat satu yang berpasangan, itu pertemuannya bisa lebih dari 3 kan sebenarnya. Nah nanti yang RPP totalnya dibuat, tapi yang untuk maju itu per pertemuan juga dibuat. Jadi nanti ada, kalau untuk RPP yang sesungguhnya di sekolah kan lengkap. Sedangkan untuk micro teaching itu kan sebenarnya waktunya cuma 20 menit. 20 menit itu kan cuma sebentar sekali. Jadi nanti ada RPP yang dibuat, jadi nanti bikin satu RPP yang lengkap satu pasang KD itu, biar besok kalau ke sekolah tahu RPP yang lengkap itu seperti apa, sama 3 pertemuan kecil-kecil, karena untuk 3 pertemuan kecil-kecil itu hanya sedikit-sedikit, maksimal kan 20 menit kalau untuk praktek micro teaching. Gitu. Saya rasa kemarin ada adik yang bikin yang total penuh itu. Jadi nanti yang total penuh itu dibikin, terus yang untuk maju, jadi nanti bimbingannya 4 bentuknya. 1 RPP utuh, yang 3 itu cuma pertemuan kecil-kecil tapi ngambil dari RPP utuhnya. Ya, itu yang ditanyakan. Ya, Bu. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Mas Fadoli. Kita sebagai, misal kita belum mendapat giliran maju, kita sebagai audien itu tetap melaksanakan RPP punya teman kita atau hanya seolah-olah kita menjalankan, misal di RPP teman kita ada LKS-nya, kita juga tetap mengerjakan atau gimana, Bu? Atau seolah-olah kita mengerjakan? Oke, kalau nanti misalnya Mbak Nur Indah praktek, berarti Mas Fadoli berperan sebagai siswanya. Ya, mengerjakan pas di situ, jadi RPP kita dilupakan dulu. Kayak gitu. Nanti gantian. Itu yang Jadi ditanyakan? kita tetap mengerjakan LKS teman kita, Ya. sama misal bagi teman kita ada videonya, kita juga tetap melihat video tersebut, Bu. Iya, jadi kita berperan sebagai siswanya. Nanti di pertemuan micro teaching ini saya sebagai siswa terus besok. Jadi gantian yang jadi gurunya adik-adik ganti. Kalau selama ini mungkin ada yang ikut kelas saya sebagai dosennya yang ngajar, besok di kelas micro teaching saya jadi muridnya terus. Itu ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, mau bertanya, Bu. Ya, silahkan Mbak Revani. Yang ditanyakan sama Indah tadi yang Ibu bilang RPP utuh itu, terus yang 3 diambil dari RPP itu loh, Bu. Itu maksudnya gimana ya, Bu? Soalnya kan kalau yang di RPP yang 1 lembar itu biasanya kan yang pertemuan pertama sampai beberapa kali pertemuan kan udah dicantumin tuh, Bu. Ya, jadi untuk yang RPP utuh itu, maksudnya RPP-nya kan biasanya dijadikan 1, ya kan? Nah, nanti ada 1 RPP yang dijadikan 1, mau yang 1 lembar atau yang utuh itu nanti pokoknya ada yang jadikan 1. Tapi yang untuk micro teaching itu setiap kita pertemuan mau maju, yang kita buat untuk micro teachingnya itu dibuat RPP tersendiri khusus kayak gitu. Tapi ngambil dari bagian yang besar tadi, tapi hanya diambil untuk alokasi 20 menit aja. Itu yang ditanyakan? Iya, untuk yang sebenarnya nggak 1 pertemuan utuh, malah cuma sedikit, nggak sampai 1 pertemuan utuh, karena untuk micro teaching ini kan hanya 20 menit itu sudah dari awal sampai penilaian. Jadi mungkin kalau di 1 kelas, misalnya 1 pertemuan itu ada 2 indikator, mungkin nggak ada 1 indikator yang kita micro teachingkan, karena waktunya hanya 20 menit. Gitu? Oke. Ada lagi? Saya mau bertanya lagi. Oh ya, silakan Mbak Indah. Kan kemarin kalau yang di RPP saya modelnya pakai discovery learning. Nah, di situ kan ada satu sintaknya itu
dengan kelompok gitu kan Bu. Nah misal kalau dari daring kayak gini itu harus tetap jadi satu kelompok aja apa gimana Bu? Apa milih model yang lain aja? Oke, memang iya ya, kendalanya adalah kalau misalnya problem based learning atau kegiatan apa ada berkelompok, memang kendalanya adalah saat di daring kayak gini mereka kan mau berkelompoknya susah. Tapi saya rasa nggak apa-apa pakai itu, nanti siswanya diminta, nanti mungkin gini, siswanya diminta berdiskusi tapi tidak di pertemuan itu, jadi dijelaskan, kemudian siswanya diminta berdiskusi, diskusi mereka nanti disetor laporan diskusinya, kan tetap bisa juga. Mereka diskusinya itu kan bisa dari mereka online juga, di online mereka, seperti itu. Kalau pakai misal WhatsApp grup gitu nggak apa-apa berarti Bu? Misal siswanya dijadiin jadi satu WhatsApp grup gitu. Sebentar, agak roaming sebentar. Gimana? Kalau misal biar tahu merekanya itu siswa-siswanya itu lagi kerja kelompok gitu dijadiin satu WhatsApp grup gitu nggak apa-apa Bu? Oh, bisa. Atau misalnya di Zoom itu mereka bisa dibuat itu grup-grup itu kan, kalau kita mengelola Zoom itu kan ada grup-grup di kelompok-kelompok itu loh. Kalau kayak mengelola seminar itu kan ada room 1, room 2, room 3 kayak gitu juga bisa. Tapi memang kalau dibuat room-room kayak gitu nanti adik-adik kalau diskusinya kalau di sekolah beneran kan panjang, jadi mau tidak mau harus punya akun Zoom premium di situ memang. Tapi kalau untuk di micro teaching kita sepertinya cukup ya, kalau 20 menit dan sebagainya dimasukkan dalam nanti berlatih membuat room-room kayak gitu itu masih memungkinkan, karena kan kita punya waktu 40 menit ya, jadi misalnya praktek selama 20 menit saya rasa masih bisa. Itu yang ditanyakan. Ada lagi? Ada lagi? Bu, mau tanya, itu pelaksanaan micro teaching-nya itu mulai dari kapan ya Bu, kira-kira Bu? Kalau RPP-nya sudah siap, nanti kita review bersama. Kalau RPP-nya sudah siap, misalnya minggu depan mau praktek, bisa. Belum siap Bu. Oh, belum siap. Saya pikir oke, kalau belum siap mungkin di Kamis berikutnya lagi. Jadi yang sekarang sama besok Kamis kita bisa mendiskusikan, nanti bisa adik-adik mulai mengirimkan untuk filenya di grup. Kemudian atau kalau saya sebenarnya lebih suka di grup, karena kalau di grup itu kalau saya komentari satu sama aja ngomentari temennya. Jadi kalau di grup kemudian kita komentari, kan nanti setelah itu adik-adik merevisi hasil pekerjaannya. Berarti ngirim file RPP-nya di grup ya, Bu? Ya, di grup aja. Kalau misal habis buat RPP-nya, itu nanti kita buat pendukung RPP-nya yang 4 kemarin ya, Bu? Gimana? Kalau yang udah RPP-nya udah dibuat misalnya, terus kita buat yang aja. Kayaknya gitu, Bu. Iya, jadi nanti untuk yang mau dimajukan itu bisa dikirim ke grup. Iya Bu, baik Bu. Berarti besok yang kalau misal yang pertemuan besoknya ngumpul RPP-nya tuh yang lengkap apa untuk yang kecil-kecil tadi satu pertemuan aja Bu? Yang lengkap sama yang kecil-kecil. Jadi nanti yang lengkap bisa kita review bersama, yang kecil-kecil untuk maju lebih juga. Sama nggak Bu, yang kayak evaluasinya, medianya sama LKS-nya itu juga? Iya. Kalau yang lengkap kan ya ada semua. Terus nanti ditambah yang mau setiap pertemuan kecil-kecil cuma 20 menit itu juga iya.
Yang sudah kemarin itu maksudnya Lumayan banyak ya. Oke, ada lagi? Oh ya Bu, izin bertanya lagi Bu. Ya silakan Mas Erwin. Boleh share screen tidak Bu? Oh silakan. Perlu. Oh ya. Ya Bu, perlu Bu. Share screen. Masih belum bisa Bu. Nanti kembalikan ke saya hostnya ya. Baik Bu. Ya. Silakan. Oke. Nah, ini Bu, saya share screen terkait dengan RPP yang tahun lalu, tapi mungkin nanti ini bisa saya perbaiki lagi. Untuk RPP-nya sendiri saya mendapat KD 3 titik berapa ini untuk kelas 8 SMP mungkin. Nah, di RPP ini kan masih belum diperbarui juga nih Bu, masih yang lama, jadi belum bisa menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Dan mungkin kalau misalkan besok saya perbaiki, kan itu untuk satu KD mungkin ini saya bagi menjadi 3 indikator pencapaian. Terus kan dalam satu paket KD itu ada 3 titik sama 4 titik, dan untuk indikatornya itu kurang lebih nanti total 4. Jadi mungkin untuk indikator 3.3 saya gabungkan untuk pertemuan pertama, kemudian indikator yang ini untuk menyatakan relasi dan fungsi itu saya pas presentasi kedua. Terus untuk yang terakhir, untuk yang 4.3 itu seperti itu nggak apa-apa gitu berarti? Iya, untuk yang lengkap itu nanti silahkan Untuk yang lengkap itu nanti silahkan dibentuk seperti itu. Jadi lengkap, yang lengkap nanti 3 titik, misalnya ini 3.3 dengan 4.3, tapi ini nanti lengkap jadi satu utuh. Kemudian dari 4 itu nanti silahkan dipilih 3 pertemuan saja, dan 3 pertemuan itu nggak mesti satu KD full, satu indikator full, karena nanti silahkan diperhatikan untuk alokasi 20 menit itu mulai dari awal sampai ke akhir. Jadi nanti ada satu RPP full yang pakai KD 3.3 sampai 4.3, D4 3 dan 4.3. Kemudian ada RPP yang kecil-kecil yang untuk praktek. Jadi untuk yang praktek ini hanya 20 menitan. Begitu. Ya baik Bu. Terus oh ya Bu, sama sedikit tanya juga, kalau misalkan kan ini kita adakan pembelajarannya secara online Bu. Kalau misalkan untuk strategi pembelajarannya itu masih pakai student center, tapi untuk model pembelajarannya jigsaw berkelompok itu bisa tidak nih Bu? Atau harus discovery learning atau PBL itu? Kalau untuk model pembelajaran yang digunakan, saya persilahkan. Yang jelas, yang harapannya itu bisa dilakukan secara online, karena tadi misalnya jigsaw pun, kalau mau mengajarkan siswa saat dibuat kelompok, kalau jigsaw kan ada kelompok ahli dan sebagainya, itu nanti bisa ditukar-tukar roomnya. Kalau bisa mengoperasikan untuk seperti itu, saya rasa nggak masalah. Jadi silakan untuk yang bentuk-bentuk model pembelajarannya nanti kreativitas adik-adik, harapannya adalah pembelajaran tetap berjalan dan dengan student center dan siswanya juga bisa belajar dengan baik. Begitu? Ada yang mau ditanyakan lagi, Mas Erdin barangkali? Oh iya, waktunya sudah di 10 menit lagi karena ini pakai yang gratisan. Gratis? Diketawain Pak Bintang. Diketawain Pak Bintang sama Pak Ayus. Ini lagi diprodi soalnya.
Berarti untuk apa strategi pembelajarannya tadi bisa disesuaikan ya, Bu? Ya, silahkan disesuaikan. Itu mau dibelikan Zoom-nya sama Pak Ayes sama Pak Bintang katanya. Oke, ada lagi? Ya, Untuk medianya pakai PPT gitu boleh nggak, Bu? silahkan. Nanti kalau saya batasi pakai apa. Jadi apapun yang adik-adik gunakan nanti saya persilahkan, nggak harus pokok media yang bernilai jual dan sebagainya, nggak. Jadi untuk media yang sederhana yang ada di sekitar siswa pun nggak masalah. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, untuk acara hari ini nanti saya rekam, saya share di YouTube. Jadi kalau ada yang lupa atau apa nanti bisa melihat. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya akhiri dulu untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat menyiapkan. Ya, saya akhiri ya. Ya, Bu.